Oil and gas sama coal ya. Oke. Oil and gas and coal. Pokoknya sektor yang semakin ditinggalin selama 7 tahun ini, Ya. itu justru semakin menarik. Karena semakin ditinggalin, berarti investasinya semakin minim. Ya. Kalau investasi semakin minim, berarti supply and demand mismatch itu semakin besar, harganya naik terus gitu. Nah, dan balik lagi kan, maksudnya seluruh dunia ini masih butuh coal, masih butuh oil gitu ya. So dan kita lihat saham-sahamnya ya ini bisa dibilang value stocks gitu. Kayak perusahaan-perusahaan batu bara kan juga menghasilkan dividend yield juga yang sangat menarik ya gitu. Kayak misalnya PTBA atau ITMG and so forth ya. Oke. So oil and gas and then coal ya. Nah, untuk oil and gas, ini kan menarik ya bro ya. I mean, oil player di Indonesia ini kan kadang-kadang orang suka salah kaprah nih ya bro ya. Oil naik, udah Medco, tapi bingung sendiri kan naik gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini ada yang menarik juga bro ya, yang kita sempat konkol minggu kemarin gitu ya. Itu yang membantu nanti ngedrilling minyak gitu kan. So, what do you think gitu about company yang ngebantu ngedrilling offshore nanti nyari minyak? Itu mungkin lebih bersifat jangka panjang ya. I mean, the thing is di Indonesia ya, kalau berdasarkan ngobrol gitu sama banyak orang expert lah ya. Gue bukan expert, in oil gitu. If I tell them, Indonesia sangat sulit ya untuk naikin produksi kita. Kalau kita hanya rely sama produksi lokal ya. Yeah. Kita harus rely sama investor asing ya untuk masuk di Indonesia, terutama di eksplorasi apa, karena itu kan very high risk ya. Itu kita bisa ngedrill 100 juta dolar itu dry hole gitu ya. Jadi itu tentunya perlu ada pembenahan regulasi ya, mungkin di SKK Migas and so forth. Dan itu akan memberikan semestinya insentif ke depannya buat asing masuk. Nah, kalau asing ini masuk, pasti asing ini banyak mengerjakan project-project oil and gas ya, minyak dan gas di offshore atau di laut ya. Itu kan lebih high cost, tapi itu secara reserve Indonesia itu sangat banyak, terutama di Indonesia Timur ya. Cuman untuk melakukan investasi atau berani, kita harus melihat harga minyak itu sustain di harga yang tinggi. Ya. Harga yang tinggi itu misalnya kayak $80 ke atas ya. Nah, kalau saya cek sama teman-teman gitu yang di oil and gas, biasanya mereka paling suka memberi asumsi harga minyak itu $60. Misalnya proyeknya 10-20 tahun harganya $60. Cuman untuk itu menjadi lukratif sehingga berani di offshore, mungkin harga minyak itu harus sustain bertahun-tahun di atas $80 baru ada kepastian. Karena orang yang di real sector sama orang di capital market itu mikirnya beda. Kita kan mikirnya cuma oil price naik dalam 6 bulan ke depan. Mereka mikirnya ini gue ngerjain project tangan 20 tahun ke depan ini gimana. Ya, betul. Ya, jadi menurut gue yang ngerjain offshore kayak gini itu baru mulai kelihatan akan berani mungkin di tahun 2023 pertengahan ke depannya ya. Oke. Nah, berarti ya bro ya, ini kan kita tahu juga salah satu penyebab krisis energi sekarang itu adalah karena demam ESG nih bro. Kalau kita harus akui juga, selama 5 tahun terakhir ini ESG, akhirnya funding untuk sektor yang dalam tanda kutip dirty energi ini kan berkurang semua kan. Akhirnya sekarang pas dibutuhin, nah kelabakan semua, harga naik gitu kan. Sedangkan untuk naikin supply, ini kan bukan kayak bangun candi ya bro ya, langsung jadi gitu kan. Nah, in your opinion bro, ini oil sama coal, kan pemerintah coba nih pumping, dari India, China, OPEC dan segala macam gitu ya. Mereka trying to raise the production. Tapi kan kelihatannya nggak bakal kejar nih bro untuk tahun ini. Nah, kira-kira bro, kondisi shortage supply ini bro, akan berlangsung sampai berapa bro, in your calculation? Sulit ya. I mean, the thing is gini sih, Bos Billy.
kita semua nggak bisa prediksi harga oil price ya. Ya, it's impossible gitu ya ke depannya. Cuman kan kita ngelihat funding untuk oil itu masih sulit, satu. Terus kedua, mungkin kalau berdasarkan data yang pernah gua compile ya, oil and gas investment dari sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 dibandingkan misalnya tahun 2009 dibandingkan sampai tahun 2014, itu tuh capex-nya itu sekitar 20-30% lebih rendah. Ya. Sedangkan secara permintaan post COVID jadi endemi ini, demand itu sudah sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan permintaan minyak di tahun 2018 sama 2019. Oke. Dan sepertinya kalau kita baca news flow, kita ngobrol sama orang, it's not getting anywhere ya. Ya. Memang OPEC kemarin announce, perlu diketahui OPEC itu kan perhimpunan ini ya, perusahaan-perusahaan minyak, dan itu banyak dari Middle East, dan mereka itu bisa dibilang kayak semacam market maker-nya lah, yang bisa dictate ya dari sisi supply. Itu mereka hanya menaikkan ya 800.000 barrels per day. Itu total konsumsi dunia aja ya kalau nggak salah itu sekitar 90 juta ya. So it is very small. Padahal dulu tuh mereka bisa pumping itu sekitar 1,6-1,7 juta ya. Kalau kita lihat memang oil and gas investment yang sudah lacking selama 7 tahun ini, sepertinya nggak membantu ya. Even US rilis SPR aja nggak ngebantu kan ya bro ya. Habis rilis SPR, minyak turun 1-2%, naik lagi ke atas. Dan ini juga kalau gue baca-baca dari analis oil and gas di US, ini tuh sekarang kondisi itu lagi tricky karena kita memasuki musimnya namanya summer driving demand. Di mana musim summer pada keluar semua kan, consume gas, apa segala macam. Jadi benar-benar kita bakal ngeliat demand ini bakal outstrip supply itu benar-benar very strong nih di kuartal kali ini gitu kan. Oke, nah bro, jadi dengan kondisi kayak sekarang kita nggak bisa ngarep angka inflasi turun dengan cepat berarti kan, which is ini juga presiden-presiden di berbagai negara, even the central bank juga bilang ya we have to live in this inflation era berarti kan. Nah, berarti dalam kondisi kayak gini bro, kembali lagi ya bro ya, berarti kalau secara portfolio mungkin overweight kita harus di komoditi berarti ya bro ya, karena kan komoditi usually hedge-nya inflation nih. Iya, ini juga gue ada data menarik ya, melihat namanya wholesale price index sama consumer price index ya. Gitu. Kalau kita lihat itu sebenarnya udah align ya antara wholesale price index sama consumer price index. Jadi wholesale price index itu adalah harga dari sisi pedagang. Itu indeks basketnya. Dan consumer price index itu harga to end consumer. Itu udah cukup align. Tapi kalau kita lihat dari nominal GDP kita, growth yang dibandingkan real GDP itu gapnya gede banget ya. So memang dari upstream ini ngebullnya tinggi banget. Cuman kenapa inflasi kita naiknya masih malu-malu ya? Nggak yang kayak tahun 2013-2014 bisa sampai 8% into consecutive years gitu, karena harga BBM kita masih di contain ya. Iya, subsidi. Sama Pertamina. Pertalite harganya masih 7.200. Kalau itu harganya naik ke 10.000 atau 12.000, I mean, ya kita harus do more calculation. Dampak inflasi gimana? Oke. What if bro? Fuel price kita naik. Kita harus hiding di mana bro? Consumer dulu kan safe haven, tapi sekarang harga komoditi naik, mereka kena juga. If fuel price kita naik bro, which sector do you think ya udahlah ini bakal jadi tempat hiding yang baru gitu? Sektor mana? Apakah akan komoditi lagi atau gimana? Ya mungkin oil and gas ya, oil and gas ya, mungkin kayak Pegas gitu, Medco, maybe Elnusa, maybe itu saham yang menarik ya. Itu kalau berdasarkan cycle dulu tahun 2014-2015 itu kayak
saham kayak Wintermar, Logindo, kayak Agusa sempat naik kencang banget itu ya. Oke, oke. Nah bro, ada satu sektor juga yang orang selalu bilang sebagai inflation hedge, properti. Which is kalau kita lihat nih bro, tadi gue juga baca nih di grup kita kan. Wah, Sumarekon penjualannya bagus lagi nih Mei nih bro. Month on month naik, year on year naik. But what's the problem bro di sektor properti? Kenapa susah banget naik? Apakah memang ada fundamental issue secara sektoral atau ya cuma karena flows-nya aja bro? Belum masuk ke situ. Oke, salah satu alasannya adalah mungkin juga properti itu sektor yang bobotnya itu kecil ya di ISG ya. So if you don't have it, it's okay. Ya, itu. Yang penting gue jangan ketinggalan BCA, Bank Mandiri, Astra apa segala macam. Ini di kacamata orang yang punya uang gede ya. Ya. Melihatnya. Dan bobotnya kalau nggak salah cuma sekitar 3%, itu satu. Terus kedua, sebenarnya kan properti ini mirip kayak otomotif industri ya. Dari sisi konsumsi ya. Maksudnya Indonesia itu kan memang kita mengalami middle income trap ya. Udah cukup lama ya. Ya jadi beli mobil, beli rumah itu kan high ticket item ya. Jadi memang dari sisi appetite-nya itu gede banget, bro. Tapi sisi daya beli itu kecil banget. Kenapa bisa begini? Karena kalau lo ingat dari sejak tahun 2017 onwards, itu kan unit-unit yang semakin kecil itu semakin dipromosikan kan. Biasanya dulu 150 meter persegi dulu rumah kecil. Tiba-tiba jadi rumah gede banget, terus turun ke 120, turun ke 100, turun ke 80, 60, tapi actually ASP per meter itu semakin meningkat ya. Dan ini kan intinya untuk supaya orang afford. Tapi the thing is, kan kita hitung-hitungan aja gitu loh. Kalau kita mau menggapai atau mencapai mass market gitu, saya rumah harganya 600-700 juta gitu ya. 700 juta. Berarti kan cicilan itu mesti, assuming 10 tahun cicil ya. Berarti mungkin mesti kayak 7-8 juta per bulan. Mortgage itu biasanya 60% kan. Jadi gaji lu mesti 15-17 juta gitu. Coba kita bikin hitung-hitungannya, yang punya gaji itu siapa ya? Berapa persen Indonesia? Gitu. It's very small ya. Jadi property market ini potensinya gede banget. Karena property industry kalau kita gabungin Sumarekon, BSD, Ciputra, ya 4 company ini ya, itu secara revenue masih relatively kecil banget dibandingkan potential size di Indonesia ya gitu. Cuman balik lagi, we have to see GDP per kapita kita itu naik kencang ya. Kalau masih di level segini itu berat ya. So menurut saya sih itu that's the main concern. Beda hal misalnya kayak sama Astra ya. Astra mungkin penjualan mobil itu stagnan di level 1 juta unit sejak tahun 2015. Ini excluding COVID ya, excluding COVID. Tapi karena mereka konglomerasi, mereka banyak businesses, mereka dapat cuan dari UT, mereka cuan dari financingnya mereka, and so forth. Mereka cuan dari spare part mereka, dari bengkel mereka. Banyak layer-layer yang mereka bisa nutupin dari offset dari penjualan mobil yang nggak begitu making money. Sedangkan kalau property is just property, you have to rely ya. Ya. Agree. So that's why ya kayaknya kalau kita mau coba menjelaskan dari sisi fundamental atau dari sisi flow, ya first property itu terlalu small weight-nya. Jadi kalaupun ketinggalan ya sudah ya bro ya. Ya paling ketinggalan berapa sih gue gitu kan. 3% kalah dikit overweight paling kalah berapa, nggak banyak gitu ya. Oke, menarik. Itu pendapat sedikit boleh ya. Just one thing ya. Waktu kita lihat cycle during commodity boom, justru properti itu bisa dibilang late cycle kan. Dia baru booming demand-nya di tahun 2013, 14, 15. Habis itu kalau nggak salah jebol ya di 2015-nya gitu. Late cycle. Tapi kalau sekarang kan beda. The first cycle properti justru boom. Karena properti itu di tahun 2020 2021 ini ibarat kayak orang beli kripto, orang beli apa gitu.
Jadi banyak impulsive buying yang terjadi di properti menurut gua personally ya. Sekarang if I check, ini kan gua memang suka ngeliat misalnya ngobrol sama broker-broker, harga-harga itu di bulan April sama Mei, harga secondary itu sudah mulai normalized. Oke. Bukan slowing down ya, retracting back to normal ya. Karena memang kemarin itu ibaratnya there was so many money gitu, dan orang lagi WFA, banyak duit, aduh beli rumah lucu ya di Summarecon Bogor, green gitu, keren gitu. Orang beli. So it was like impulsive buying. Di tengah ada liquidity, ya udah. Nah sekarang udah mulai reversing, orang beli rumah memang buat dihuni gitu. Oke. Berarti bisa kita bilang bahwa properti ini orang bilang sebenarnya baru mulai. Kan kebanyakan orang bilang ini komoditi boom, harusnya kan properti ini trennya mulai. Tapi in your opinion, properti boom itu udah ya bro ya? Secara sales itu 2020-2021 kemarin berarti ya? Ya. Selalu gampang kalau kita ngelihat semua perspektif itu secara historical ya. Tapi the thing is, kalau kita cuma lihat 10 tahun cycle, history doesn't repeat itself ya. Oke. Tapi what if commodity price ini bakal sustain lagi nih bro? Maybe this year, next year masih sustain. Ada possibility lagi dong berarti kan? Untuk apa? Karena kan bagaimanapun yang tadi lu bilang bro, karena kalau gue belajar juga, pada saat commodity boom 2004 sampai 2011 ya, peak commodity itu rata 2011, justru begitu harga komoditi turun di 2011-2012, nah properti itu baru salesnya naik tuh bro, gitu. Ya itu kan ada efek ya, jadi memang dulu banyak pemain-pemain tambang, cuannya gede banget lah, ya kan, ya mereka mungkin udah selesai cuan, ya mereka beli properti, gitu. Kalau di tengah COVID kan, sekarang nggak bro? Ya enggak, sekarang ya balik lagi ke bisnis, kerja lagi di real sector gitu. Ya kalau mau buka bisnis ya butuh working capital, gitu ya kan. Oke. Ya. Nah kita bicara soal Oke. Nah sekarang kita ngomong soal green energy nih bro. Tadi kan kalau kita bicara dulu pemain komoditi dapat untung beli properti, ya kan? Nah sekarang kan kalau kita kan banyak juga emiten-emiten yang dirty energy ini kita bilang ya, maksudnya emiten-emiten fossil fuel itu rata-rata kan mau masuk ke green energy nih bro. So ambil profit dari yang bisnis sekarang, mereka kan trying to invest kan di yang green energy. Nah dalam pandangan lu bro, dengan kondisi sekarang nih, bisnis kan kita dalam tanda kutip lagi energy crisis nih, kalau orang bilang gitu kan, apa shortage di mana-mana, kapal juga shortage, semuanya shortage deh bisa dibilang. Menurut lo lebih better mana bro? Kita sekarang overweight di energi atau komoditi yang green, ya kan kita betting nih di yang green, atau mendingan yang fossil fuel aja dulu sekarang, karena kayaknya harganya bakal tetap bagus, sedangkan yang energi green ini meskipun bakal dibangun tapi bakal take time untuk ngasilin cash flow dan segala macam. Sulit banget ya pertanyaannya bro ya. Menurut gue dua-duanya menarik sih bro. Karena gini sih, in my perspective gitu, untuk invest di minyak ya, atau di coal atau yang non ESG ya, itu memang harus come from regulasi pemerintah ya. Itu harus pemerintah yang support ya, gitu kan. Karena memang kalau dari sisi swasta kan kita harus melihat, arah tren kemana gitu kan. Masa kita mau invest something gitu yang besar-besaran yang nggak kelihatan potential, value-nya gitu.